Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi kelas masalah tambahan. Yang dimana anggota kelompoknya itu Muhammad Gilang Bagindo dengan NIM 21343030, Maharani Safitri dengan NIM 21343008, dan saya sendiri Muhammad Arif Sadikri dengan NIM 21343031. Dan dosen pengampu I Permana STMT. Kelas masalah tambahan. Kelas masalah tambahan adalah kelas-kelas masalah yang terkait dengan kompleksitas waktu komputasi suatu masalah. Pada materi saat ini ada beberapa pokok bahasanya, yaitu pelengkap bahasa di NP, masalah yang dapat dipecahkan dalam ruang polinomial, masalah yang lengkap untuk PS, kelas bahasan berdasarkan pengacakan, kompleksitas pengujian keperimaan, kesimpulan chapter 11, dan masalah gradien untuk chapter 11. Selanjutnya ada pelengkap masalah komplement bahasa di NP. Kelas bahasa P diketahui tertutup di bawah komplementasi. Yang kedua, jika bahasa L ada di P, maka komplemennya juga ada di P. Dalam materi ini, jelaskan cara memodifikasi mesin Turing atau TM yang menerima bahasa L sehingga menerima komplementernya dengan kemungkinan tambahan suatu gerakan. TM yang dimodifikasi dapat dijalankan dalam waktu yang sama dengan TM asli yang menerima bahasa L. Tidak diketahui apakah kelas bahasa NP tertutup di bawah komplementasi, tetapi diharapkan bahwa jika bahasa L adalah NP lengkap komplemennya, tidak ada di NP. A. Pelengkap bahasa dalam NP. Berikut adalah gambar menunjukkan hubungan antara kelas bahasa P, NP, dan co-NP. Namun kita harus diingatkan bahwa jika P dan NP ternyata sama, maka ketiga kelas bahasa tersebut sebenarnya sama. Selanjutnya, B. Masalah NP lengkap dan co-NP. Jika NP sama dengan co-NP, maka setiap masalah NP lengkap juga ada di co-NP. Jika P adalah masalah NP, lengkap yang komplementernya ada di NP, maka setiap bahasa L dan dalam NP dapat direduksi ke P dalam waktu polinomial. Untuk membuktikan NP sama dengan co-NP, perlu dibuktikan kedua arah inklusi berikut ini. Yaitu jika sebuah bahasa L ada di NP, maka L juga ada di co-NP. Yang kedua, jika sebuah bahasa L ada di co-NP, maka L juga ada di NP. Selanjutnya, masalah yang dapat dipecahkan dalam ruang polinomial. Yang pertama, terdapat sebuah kelas masalah yang mencakup sebuah dari NP, dan mungkin lebih banyak lagi. Selanjutnya, bahasa yang diterima oleh mesin Turing deterministik dan non-deterministik dengan batasan ruang polinomial sama. Terdapat masalah lengkap P untuk ruang polinomial, di mana semua masalah dalam kelas ini dapat direduksi dalam waktu polinomial ke P. Jika P ada di dalam P atau di dalam NP, maka semua bahasa dalam mesin Turing berbatasan ruang polinomial ada di dalam P atau NP masing-masing. Contoh masalah seperti itu adalah formula boolean terkuantifikasi. A. Mesin Turing ruang polinomial. Mesin Turing yang dibatasi ruang polinomial dijelaskan pada gambar 11.2 atau gambar berikut ini. Ada beberapa polinomial atau PN sedemikian sehingga ketika diberikan masukan W dengan panjang N, TM tidak pernah mengunjungi lebih dari PN. Sel pada pita. Didefinisikan kelas bahasa PS atau polynomial space untuk mencakup semua bahasan LM dengan TM deterministik terbatas polinomial M. Juga didefinisikan kelas NPS atau non-deterministic polynomial space
untuk terdiri dari bahasa yang adalah L. M untuk beberapa TM non-deterministik terbatas polinomial M. Intinya hubungan PS dan NPS. Untuk memulai hubungan P dan PS dan NP dan NPS harus jelas. Alasannya adalah bahwa jika TM hanya membuat sejumlah polinomial bergerak, maka ia menggunakan tidak lebih dari jumlah sel polinomial. Khususnya, ia tidak dapat mengunjungi lebih dari satu sel ditambah jumlah sel bergerak itu membuat. Setelah kita membuktikan PS sama dengan NPS, kita akan melihat bahwa sebenarnya tiga kelas membentuk rantai penambahan, yaitu P kecil sama NP, kecil sama PS. Properti penting dari TM yang terikat ruang polinomial adalah bahwa mereka hanya dapat melakukan sejumlah gerakan eksponensial sebelum mereka harus mengulangi ide. Kami membutuhkan fakta ini untuk membuktikan fakta menarik lainnya tentang PS dan juga untuk melanjutkannya PS hanya berisi bahasa rekursif, yaitu bahasan dengan algoritma. Perhatikan bahwa tidak ada dalam definisi PS atau NPS yang mengharuskan TM untuk berhenti. Ada kemungkinan bahwa TM berputar selamanya tanpa meninggalkan wilayah berukuran polinomial dari pitanya. Terus tiga masalah lengkap untuk PS. Kelengkapan PS itu masalah P menjadi lengkap untuk PS komplit jika P ada di PS. Semua bahasa L dalam PS adalah waktu polinomial yang dapat direduksi menjadi P. Yang ketiga, NP sama dengan PS. Jika pengurangan hanya dalam peluang polinomial, maka ukuran keluar mungkin eksponensial dalam ukuran masukan. B. Rumus boolean terhitung atau QBF. Setiap nilai kebenaran 0 atau 1 dan variabel adalah QBF jika E dan F adalah QBF. Maka E min dan E besar dari F. E kecil dari F dan E kecil dari F adalah juga QBF. Jika F adalah QBF yang tidak mengandung variabel kuantifikasi X, maka XE dan XE adalah QBF. C. Mengevaluasi rumus boolean terkuantisasi. Contoh persamaan XE adalah sebagai berikut. Jawaban nilai E tergantung pada dua subekspresi Y dan Z yang dihubungkan oleh QR. Jika salah satu subekspresi bernilai true, maka E juga bernilai true. Kedua ekspresi bernilai false, sehingga nilai Y adalah false. Subekspresi Z memiliki nilai true, oleh karena itu E bernilai true. Subekspresi 3Y, 1Y bernilai true saat Y sama dengan 1. Oleh karena itu E bernilai true 1 saat X sama dengan 1. Keseluruhan persamaan juga bernilai true. Selanjutnya, kelas bahasan berdasarkan pengacakan. Mesin Turing dapat menggunakan bilangan acak dalam perhitungannya. Fungsi generator bilangan acak dalam pemrograman sebenarnya menjalankan algoritma tertentu yang dapat diinstruksikan meskipun sulit untuk melihat polanya pada urutan angka yang dihasilkannya. Bilangan acak semu dihasilkan melalui proses mekanis tertentu. Misalnya mengambil angka sebelumnya dalam urutan, mengkuadratkannya, dan mengambil bit tengah dari produk. Ada dua kelas bahasa yang menggunakan bilangan acak dan polinomial terikat waktu dalam cara berbeda dari kelas P, yaitu RP dan ZRP. Perbedaan antara kelas-kelas ini dengan kelas P memiliki arti penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marani Savitri. Baik. Untuk bagian A, Quersor. Quersor adalah algoritma penyortiran yang dengan pemilihan pivot, dan pembagian daftar menjadi dua bagian. Dua bagian tersebut adalah elemen-elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot dan elemen-elemen yang lebih besar dari pivot dengan representasi data yang tepat. Pembagian ini bisa dilakukan dalam waktu ON untuk daftar dengan panjang N. Selanjutnya, kedua bagian tersebut diurutkan secara terpisah menggunakan rekursi terurut dari semua N elemen.
log n. Jika kita memiliki keberuntungan untuk melihat pivot yang tepat, yaitu yang berada di tengah-tengah daftar yang diurutkan, maka kita akan dapat membagi daftar menjadi dua sublist yang sekitarnya sama besar. Masing-masing memiliki panjang sekitar 2 per n per 2. Jika ini terjadi di setiap taraf rekursif, maka sekitar log n tahap rekursif, kita akan mendapatkan sublist dengan panjang 1 yang sudah terurut, sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah O log n. Masing-masing memerlukan ON untuk dilakukan dan secara keseluruhan memerlukan waktu O log n. Namun jika kita tidak beruntung dalam pemilihan pivot, maka quersort akan memerlukan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, implementasi yang baik dari quersort akan memiliki pivot secara acak dari semua elemen dalam daftar dengan probabilitas yang sama. Maksudnya di sini adalah meskipun waktu berjalan yang diharapkan dari quersort dengan pengacakan ini adalah ON log n, tetapi masih ada kemungkinan dari quersort tetaplah ON. Namun quersort memiliki metode pengurutan yang banyak digunakan karena waktu berjalan yang diharapkan sangat baik dibandingkan dengan metode lain. Bahkan dalam kasus terburuk dengan kompleksitas ON log n. Next. Yang B, model mesin Turing menggunakan pengacakan. Varian mesin Turing multi-step digunakan untuk menjelaskan kemampuan mesin Turing untuk membuat pilihan acak. Untuk menyederhanakan pemahaman tentang kemampuan mesin Turing untuk membuat pilihan acak digunakan varian mesin Turing multi-step yang dijelaskan pada gambar 11.6. Pada varian ini, pita pertama berfungsi untuk menampung input seperti mesin Turing multi-step biasa. Pita kedua yang disebut dengan kaset acak diisi dengan deretan angka 01 dan 11 secara acak dan independen, dengan probabilitas setengah dari masing-masing angka. Yang kedua, pada bagian ini, pada varian ini, pita pertama berfungsi untuk menampung input seperti pada mesin Turing multi-step biasa, sementara pita kedua diisi dengan deretan angka 01 dan 11 secara acak dengan probabilitas setengah dari masing-masing angka. Yang ketiga, mesin Turing acak juga dapat menggunakan kaset ketiga dengan selanjutnya sebagai kaset awal jika diperlukan. Yang keempat, sebagai alternatif, tab kedua awalnya dapat kosong, dan ketika head kedua memindai bagian yang kosong, terjadilah pembalikan koin internal dan mesin Turing acak secara menulis angka 0 atau 1 pada set tab yang dipindai. Contoh penggunaan mesin Turing acak adalah dalam pengimplementasikan algoritma quersort acak pada mesin Turing acak. Langkah kunci adalah melakukan proses rekursif untuk pembagian sublist menjadi sublist rendah dan tinggi setelah memilih pivot secara acak. Nah, implementasi dari quersort ini memiliki mesin Turing multi-step, tetapi waktu yang dibutuhkan tetap ON log n. C. Bahasa mesin Turing acak. Ketika kita menggunakan mesin Turing yang acak, kita harus berhati-hati dalam menentukan apakah mesin tersebut menerima suatu bahasa atau tidak. Karena memungkinkan saja mesin tersebut tidak menerima bahasa tertentu. Kita harus mempertimbangkan semua kemungkinan isi dari pita acak yang digunakan oleh mesin Turing dan merespon masukan tertentu karena berbeda isi dari pita acak yang menghasilkan perilaku mesin yang deterministik
maka berbeda isi dari pita acak sangatlah penting. Jika kita menganggap bahwa mesin Turing acak dapat menerima input dengan memasukkan keadaan akhir, seperti mesin Turing konversional, maka setiap input W dan mesin Turing acak M memiliki beberapa kemungkinan penerima yang merupakan bagian kecil dari semua kemungkinan isi pita acak yang mengarah pada penerimanya. Oleh karena itu, penting memahami kelas bahasa yang dihasilkan oleh mesin Turing acak. Selain itu, pemilihan definisi keanggotaan juga mempengaruhi kemampuan mesin Turing acak dalam menyelesaikan masalah yang rumit. D. RP kelas. RP adalah kelas bahasa yang dapat diterima oleh sebuah mesin Turing M yang diacak dan memiliki kompleksitas waktu polinomial. 2. Probabilitas memainkan peran penting dalam definisi RP. Pada dasarnya, definisi RB untuk kelas bahasa yang disebut dengan polinomial acak terdiri dari 3 kondisi yang harus dipenuhi oleh sebuah mesin Turing acak. Pertama, jika sebuah string tidak termasuk bahasa, maka probabilitas bahwa mesin tersebut menerima string tersebut harus 0. Kedua, jika sebuah string termasuk dalam bahasa, maka probabilitas bahwa mesin tersebut menerima string tersebut harus setidaknya 1/2. Dan yang ketiga, mesin tersebut harus berhenti dalam waktu yang dapat diprediksi, yang tergantung pada panjang string input. Kondisi pertama dan kedua mendefinisikan algoritma, sementara kondisi ketiga hanya memperhatikan waktu berjalan. Yang C, RP memiliki yang D, RP membahas 2 masalah independen namun saling terkait, yaitu probabilitas dan kompleksitas waktu. Yang E, RP dianggap lebih kuat dari kelas bahasa P karena kelas P tidak memperolehkan keberadaan pita acak. Yang E, mengenali bahasa dalam RP. Misalnya kita memiliki sebuah mesin Morse Turing dengan waktu polinomial M yang dapat digunakan untuk mengenali sebuah bahasa L. Mesin ini mensimulasikan pembuatan bit acak dengan memberikan kemungkinan bahwa sebuah string W berada di dalam L. Dan hasil dari proses ini tidak selalu pasti dan terkadang akan menghasilkan hasil negatif palsu, yaitu menolak W ketika seharusnya diterima. Perlu dibedakan antara mesin acak itu sendiri dengan algoritma. Hal ini penting dalam menghindari kesalahan dalam mengenali bahasa L. Dalam teorema 1.6 menyatakan bahwa jika L termasuk ke dalam kelas RP, maka ada algoritma acak yang dapat memutuskan apakah sebuah string ada dalam L atau tidak. Next. Kelas ZPP. Kelas bahasa ZPP merupakan bahasa komputer yang menggunakan acak dalam prosesnya dan memiliki waktu berjalan yang diharapkan cepat, serta hanya menerima input jika last-first atau algoritma last-first yang selalu memberikan jawaban yang benar, tapi kecepatan pengolahan bervariasi, tergantung pada nilai berapa bit acak. Kelas bahasa ZPP adalah kumpulan bahasa yang bisa dipecah oleh mesin last-first dengan waktu yang lebih cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gilang.
Yang mana kok? Hubungan kelas P dan NP. Slide berapa tuh, Cok? 11.5. Tapi 11.4.7 belum. Yang antara RP dan ZPP itu lewat berarti. Langsung ke 11.5. Yoi. Oke. Ntar. Ke skip jauh nih. 11.5 kompleksitas pengujian. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke 11.5 kompleksitas pengujian keperimaan. Pembahasan akan berfokus pada pengujian keperimaan bilangan bulat. Pengujian keperimaan penting untuk keamanan sistem komputer. Bilangan prima termasuk dalam kelas NP dan QNP. Pada akhirnya kita akan membahas algoritma acak yang menunjukkan bahwa bilangan prima juga termasuk dalam kelas RP. Next, cuy. Yang A, pentingnya pengujian keprimaan. Yang pertama, public key kriptografi. Contohnya saat Anda ingin membeli buku dari penjual buku online, penjual meminta nomor kartu kredit Anda tetapi terlalu berisiko untuk mengetik nomor tersebut ke dalam formulir dan mengirimkannya melalui telepon atau internet. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan ada seseorang yang mengintip jalur Anda atau mengintersepsi paket saat melakukan perjalanan melalui internet. Untuk menghindari seseorang yang dapat membaca nomor kartu Anda, penjual mengirimkan kunci K ke browser Anda yang mungkin merupakan produk dari dua bilangan prima 128 bit yang komputer penjual telah hasilkan. Hanya untuk tujuan ini saja. Browser Anda menggunakan fungsi Y sama dengan FKX yang mengambil kunci K dan data X yang perlu Anda enkripsi. Fungsi F yang merupakan bagian dari skema RSA mungkin secara umum diketahui termasuk oleh pengintip potensial, tapi diyakini bahwa tanpa mengetahui faktorisasi K, fungsi inverse FK inverse seperti X sama dengan FK inverse Y tidak dapat dihitung dalam waktu yang kurang dari eksponensial dari panjang K. Oleh karena itu, bahkan jika pengintip melihat Y dan tahu bagaimana F bekerja tanpa terlebih dahulu mencari tahu apa itu K, dan kemudian memfaktorkannya, pengintip tidak dapat memecahkan X, yang dalam hal ini adalah nomor kartu kredit Anda. Di sisi lain, penjual online yang mengetahui faktorisasi kunci K karena telah menghasilkannya pada awalnya, dapat dengan mudah menerapkan K inverse dan memecahkan X dari Y. Pada contoh public key ini terdapat RSA. RSA adalah salah satu metode public key kriptografi yang digunakan pada contoh tadi. RSA menggunakan dua bilangan prima yang dikalikan satu sama lain sebagai faktor dalam pembentukan kunci K. Kemudian yang kedua ada public key signature. Pengujian keprimaan sangat penting dalam public key signature untuk memastikan keamanan kunci privat dan mempercepat proses enkripsi dan dekripsi. Oleh karena itu, pemilihan bilangan prima yang tepat dan pengujian keprimaan yang tepat harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keamanan sistem public key signature yang digunakan. Contohnya adalah skenario asli untuk pengembangan kode RSA adalah saat Anda ingin dapat menandatangani email sehingga orang dapat dengan mudah menentukan bahwa email tersebut berasal dari Anda dan tidak ada yang dapat memalsukan nama Anda dalam email. Misalnya, Anda mungkin ingin menandatangani pesan X yang isinya saya berjanji membayar Sally dengan $10. Tetapi Anda tidak ingin Sally dapat membuat pesan yang ditandatangani sendiri atau pihak ketiga dapat membuat pesan yang ditandatangani tersebut tanpa sepengetahuan Anda. Untuk mendukung tujuan tersebut, Anda memilih kunci K yang faktor-faktor primanya hanya Anda yang tahu. Anda kemudian mempublikasikan K secara luas misalnya dengan website Anda sehingga siapapun dapat menerapkan fungsi FK ke pesan apapun. Jika Anda ingin menandatangani pesan X di atas dan mengirimkannya ke Sally, Anda menghitung Y sama dengan FK inverse X dan mengirimkan Y ke Sally sebagai gantinya. Sally dapat memperoleh FK, kunci publik Anda, dari situs web Anda dan dengan itu menghitung X sama dengan FKY. Dengan demikian dia akan tahu bahwa Anda benar-benar berjanji untuk membayar $10. Kemudian yang ketiga, persyaratan mengenai kompleksitas pengujian keprimaan. Yang pertama ada konstruksi kunci publik membutuhkan bilangan prima besar yang harus dicari dengan cepat. Ini merupakan fakta dasar teori bilangan bahwa probabilitas sebuah bilangan n bit adalah bilangan prima sekitar 1/n.
Dengan demikian, jika kita memiliki cara yang berjalan dalam waktu polinomial untuk menguji apakah sebuah bilangan n-bit adalah bilangan prima, kita dapat memilih bilangan secara acak. Kemudian mengujinya dan berhenti ketika kita menemukan satu yang prima. Yang kedua, keamanan kriptografi RSA bergantung pada tidak adanya cara polinomial untuk memfaktorkan secara umum. Terutama, tidak ada cara untuk memfaktorkan bilangan yang diketahui sebagai hasil kali dua bilangan prima besar secara spesifik. Kita akan sangat senang jika dapat menunjukkan bahwa himpunan bilangan prima adalah bahasa NP komplit atau bahkan bahwa himpunan bilangan komposit adalah NP. Karena itu algoritma faktorisasi polinomial akan membuktikan P sama dengan NP karena akan memberikan tes waktu polinomial untuk kedua bahasa ini. Namun seperti yang kita perhatikan sebelumnya, setelah beberapa dekade penelitian, sekarang ada bukti pasti bahwa pengujian bilangan prima adalah masalah yang terletak di dalam P. Next. Yang B, pengenalan terhadap aritmatika modular. Aritmatika modular melibatkan bilangan bulat dan operasi modulo P, di mana P adalah bilangan bulat positif. Operasi modulo P adalah operasi yang menghasilkan sisa pembagian bilangan bulat dengan P. Misalnya 13 modulo 5 adalah 3, karena 13 dibagi 5 sama dengan 2 dengan sisa 3. Dalam aritmatika modular, kita hanya memperhatikan sisa pembagian bilangan bulat dengan P. Misalnya 5 dan 12 dianggap sama dalam modulo 7, karena keduanya memiliki sisa yang sama ketika dibagi dengan 7, yaitu 5. C. Kompleksitas komputasi aritmetika modulo. Cara menggunakan komputasi acak untuk menemukan bilangan prima besar adalah dengan memilih bilangan n-bit secara acak dan menerapkan algoritma Monte Carlo untuk mengenali bilangan komposit beberapa kali. Jika tes apapun mengatakan bahwa bilangan tersebut komposit, maka kita tahu bahwa itu bukan prima. Kemudian, jika semua 50 tes gagal mengatakan bahwa itu komposit, maka kita dapat mengatakan dengan cukup aman bahwa bilangan bulat tersebut prima. Ini didasarkan pada teorema Fermat yang mengatakan bahwa jika P adalah prima, maka XP-1 modulo selalu 1. Jika P adalah bilangan komposit dan ada X di mana XP-1 modulo P tidak sama dengan 1, maka untuk setidaknya separuh nilai X dalam rentang 1 hingga P-1, kita akan menemukan XP-1 tidak sama dengan 1 modulo P. Ada juga pengujian keprimaan polinomial acak yang dapat digunakan untuk menguji keprimaan bilangan dengan memilih polinomial secara acak dan memeriksa apakah polinomial tersebut memiliki akar non-trivial modulo n. Pengujian keprimaan non-deterministik. Pengujian keprimaan non-deterministik adalah metode untuk menguji apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau bukan dengan menggunakan mesin non-deterministik. Dalam pengujian ini, kita memeriksa apakah suatu bilangan memiliki faktor prima atau tidak. Jika bilangan tersebut memiliki faktor prima, maka itu bukan bilangan prima dan sebaliknya. Jika bilangan tersebut tidak memiliki faktor prima, maka itu kemungkinan besar merupakan bilangan prima. Sebelas titik 6 masalah gradien sahabat. Masa 11.6 masalah gradien untuk bab 11. Berikut ini adalah contoh masalah yang tersedia secara daring melalui sistem gradients di www.gradients.com/Pearson. Setiap masalah ini diselesaikan seperti tugas rumah konvensional. Sistem gradients memberikan 4 pilihan yang menguji pengetahuan Anda tentang solusi. Jika Anda membuat pilihan yang salah, Anda diberi petunjuk atau saran dan didorong untuk mencoba masalah yang sama lagi. Yang pertama, diagram gradients menunjukkan beberapa kelas kompleksitas, yaitu P, NP, CoNP, PS, NPS, dan rekursif. Terdapat 6 wilayah yang diberi label A sampai F, masing-masing merepresentasikan perbedaan kelas kompleksitas. Status pengetahuan kita mengenai keberadaan masalah di wilayah A sampai F tidak sempurna. Dalam beberapa kasus, kita tahu bahwa suatu wilayah tidak kosong, dan dalam kasus lain kita tahu bahwa wilayah tersebut kosong.
Jika P sama dengan NP, maka kita akan tahu lebih banyak tentang kosong atau tidaknya beberapa wilayah ini. Jika wilayah A kosong, maka NP sama dengan KNP. Jika wilayah B kosong, maka NP sama dengan PS. Jika wilayah C kosong, maka NP sama dengan NPS. Kemudian jika wilayah D kosong, maka P sama dengan NP. Jika wilayah E kosong, maka P sama dengan KNP. Jika wilayah F kosong, maka P sama dengan NP, irisan KNP. Kesimpulan dari bab 11. Pertama, kelas KNP. Kelas KNP adalah suatu bahasa yang dikatakan berada di dalam KNP jika komplemennya berada di dalam NP. Semua bahasa di dalam P pasti berada di dalam KNP, namun kemungkinan ada beberapa bahasa di dalam NP yang tidak berada di dalam KNP. Dan sebaliknya, secara khusus, masalah NP komplit tidak tampaknya berada di dalam KNP. Kelas PS adalah suatu bahasa dikatakan berada di dalam PS, polynomial space, jika diterima oleh mesin Turing deterministik yang memiliki fungsi polinomial Pn, sehingga pada input dengan panjang n mesin Turing tidak pernah menggunakan lebih dari Pn sel pada pita. Kelas NPS, kita juga dapat mendefinisikan penerimaan oleh mesin Turing non-deterministik yang penggunaan pitanya dibatasi oleh fungsi polinomial dari panjang inputnya. Kelas bahasa-bahasa ini disebut sebagai NPS. Namun, teorema Savage mengatakan bahwa PS sama dengan NPS. Secara khusus, sebuah NTM dengan batasan ruang Pn dapat disimulasikan oleh DTM menggunakan ruang P pangkat 2N. Kemudian, algoritma berbasis kebetulan dan mesin Turing. Banyak algoritma menggunakan kebetulan dengan produktif. Pada komputer nyata, generator angka acak digunakan untuk mensimulasikan lemparan koin. Mesin Turing berbasis kebetulan dapat mencapai perilaku acak yang sama jika diberikan pita tambahan di mana sebuah urutan bit acak ditulis. Kemudian ada kelas RP. Sebuah bahasa diterima dalam waktu polinomial acak jika terdapat mesin Turing acak yang berjalan dalam waktu polinomial dan memiliki setidaknya 50% kemungkinan menerima masukan jika masukan tersebut ada dalam bahasa. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Ya. Kemudian ada kelas RP. Sebuah bahasa diterima dalam waktu polinomial acak jika terdapat mesin Turing acak yang berjalan dalam waktu polinomial dan memiliki setidaknya 50% kemungkinan menerima masukan jika masukan tersebut ada dalam bahasa. Jika masukan tidak ada dalam bahasa, maka TM ini tidak pernah menerima. Mesin Turing atau algoritma seperti itu disebut Monte Carlo. Kemudian ada kelas JPP. Sebuah bahasa berada dalam kelas waktu polinomial probabilitas 0 jika diterima oleh mesin Turing acak yang selalu memberikan keputusan yang benar mengenai keanggotaan dalam bahasa. Mesin Turing ini harus berjalan dalam waktu polinomial yang diharapkan, meskipun kasus terburuk mungkin lebih besar dari polinomial. Mesin Turing atau algoritma seperti itu disebut Las Vegas. Hubungan antara kelas bahasa, kelas KRP adalah himpunan komplement dari bahasa dalam RP. Kontenan berikut diketahui, sabar, banyak simbol. Mana nih simbol? Operator. Apa nih? Subset of or equal to. Subset. Hubungan antara kelas bahasa. Kelas KRP adalah himpunan komplement dari bahasa dalam RP. Kontenan berikut diketahui. P subset dari ZPP. Irisan dari KRP. Juga RP subset dari NP karenanya KRP subset dari KNP. Kemudian bilangan prima dan NP. Baik bilangan prima maupun komplement dari bahasa bilangan prima, yaitu bilangan komposit, berada dalam NP. Fakta-fakta ini membuat tidak mungkin bahwa bilangan prima atau bilangan komposit adalah NP komplit. Karena ada skema kriptografi penting yang didasarkan pada bilangan prima. Bukti seperti itu akan menawarkan bukti yang kuat terhadap keamanannya.
Kemudian bilangan prima dan RP. Bilangan komposit berada dalam RP. Algoritma acak polinomial untuk menguji sifat komposit digunakan umum untuk memungkinkan pembuatan bilangan prima besar atau setidaknya bilangan besar yang memiliki kemungkinan menjadi bilangan komposit yang sangat kecil. Alah lah. Tutup lang. Nah, jadi. Nah, yang slide terakhir. Demikian presentasi dari kelompok 10 yang membahas bab 11 tentang kelas masalah tambahan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Bisa ditanyakan pada saat kelas besok. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.